Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan kesempatan untuk bertemu kembali belajar bersama. Untuk materi kali hari ini yaitu tentang pembagian air untuk mapel fikih dan babnya bersuci. Dikutip dari kitab Fathul Qorib, ada 4 jenis air dalam istilah fikih ya. Apa saja itu? Yang pertama ada tohir, mutohir, ghairu makro. Dan yang kedua di bawahnya ada tohir mutohir makro. Kemudian yang ketiga sebelah kanan atas ada tohir ghairu mutohir. Dan yang keempat bawahnya itu ada ma'u najis. Atau ada yang menyebut mutanajis. Pengertiannya apa? Tohir mutohir ghairu makro. Tohir ghairu mutohir ghairu makro. Tohir mutohir ghairu makro ialah air yang suci dan mensucikan. Ya, tidak ada kemakruhan di dalamnya. Disebut dengan air mutlak. Jenis air ini adalah air yang paling cocok atau yang paling baik digunakan untuk bersuci. Untuk jenisnya sendiri, untuk air mutlak ini ada 7 ya. Nanti kita bisa lihat di materi air mutlak ya, yang akan disampaikan berikutnya. Kemudian yang kedua ada tohir mutohir makro. Artinya adalah air yang tohir itu suci, mutohir mensucikan, namun apabila digunakan ini hukumnya makruh ya. Air jenis ini disebut air musyammas. Kenapa dinamakan musyammas? Karena contoh airnya adalah air yang dijemur di bawah terik matahari dengan wadah atau tempat penyimpanannya itu menggunakan logam ya. Tentunya kenapa dimakruhkan ya, nanti kita bisa bahas di bab yang terakhir nanti. Selanjutnya ada yang ketiga, air tohir ghairu mutohir ya. Air tohir ghairu mutohir adalah air yang suci namun tidak bisa mensucikan ya. Airnya suci, diminum boleh, dibuat apa saja boleh asalkan tidak untuk bersuci. Termasuk di dalamnya adalah air bekas pakai bersuci yang disebut air mustakmal. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya kurang lebih bahwa Nabi itu pernah membasahi sahabat yang saat itu kondisinya sedang sakit menggunakan air bekas wudhunya. Tentunya para ulama menyimpulkan tidak akan mungkin Nabi membasahi sahabat tersebut dengan menggunakan air bekas wudhunya ketika air itu tidak suci. Meskipun demikian, disebutkan kembali bahwa air tersebut meskipun suci tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yaitu air mustakmal, air bekas pakai untuk bersuci. Yang kedua dari jenis tohir mutohir, tohir ghair mutohir adalah air yang suci sebenarnya, namun tercampur dengan benda suci lainnya dan berubah sifatnya. Ya, contohnya adalah air dicampur dengan teh. Ya, air yang suci dicampur dengan teh, airnya tetap suci, namun untuk tehnya juga suci, tapi ketika berubah airnya tersebut tidak dapat digunakan untuk berwudu atau bersuci. Disebut air mutaghayyir. Ada pula tambahan ya, air muqayyad. Air muqayyad ini adalah air yang berasal dari tumbuhan. Contohnya air perasan jeruk ya. Ini juga sah untuk diminum, suci, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yaitu, jadi ini adalah jenis yang ketiga, air tohir ghairu mutohir. Kemudian selanjutnya ada ma'un najis atau ada yang menyebutnya air mutanajis. Apa itu? Air yang tercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan najis ini tidak dapat digunakan untuk bersuci menjadi air najis dengan 2 syarat. Yang pertama adalah ketika jumlah airnya kurang dari 2 kulah. Dari 2 kulah ya. Kalau tidak salah pula 2 kulah ini hitungannya untuk panjang lebar tingginya adalah 60 cm, 60 cm dan tingginya juga 60 cm. Jadi kalau dihitung menggunakan rumus matematika volume ya sekitar 216 liter lah kurang lebihnya. Syarat yang kedua adalah jumlah airnya banyak, lebih dari 2 kulah, namun berubah sifat karena terjatuhnya air dari najis tersebut.
Air di kolam contohnya, airnya banyak, lebih dari 2 kolah, namun, ternyata ada najis yang masuk ke dalamnya, entah itu bangkai atau apapun, dan itu merubah bau, merubah rasa, atau merubah warnanya. Jadi ini disebut air najis, ya. Ada dasar hukumnya kenapa air yang jumlahnya 2 kolah ini tidak dikatakan air yang, suci ya, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa jangan kalian mencelupkan tangan ketika bangun tidur ke bejana ya, bejana untuk, ya tempat ya untuk air ini. Karena apa? Kita tidak tahu apa saja yang terkena tangan kita ketika posisi tidur. Nah, itu adalah dasar hukum mengapa air yang sedikit itu, ketika kena najis bisa menjadi air najis. Selanjutnya, yaitu kebolehan menggunakan air untuk berwudu ya, atau untuk bersuci. Untuk yang pertama, air mutlak ini pasti jelas bolehnya. Sedangkan yang kedua, untuk air musyammas, ini boleh digunakan asalkan dengan kondisi tertentu, nggak ada air lagi, karena hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Ya, karena bisa menimbulkan penyakit. Lagi-lagi hadis dasar hukumnya juga dari hadis Nabi bahwa ketika dulu melarang untuk menggunakan air yang bekas panas tadi ya, nanti bisa kena penyakit kulit. Ya, kalau dulu namanya lepra. Yang ketiga, jenis air ketiga disebut air mustakmal atau tadi mutaghayyir itu tidak boleh digunakan untuk bersuci karena hukumnya suci namun tidak bisa mensucikan. Dan yang terakhir adalah air najis, tentunya karena najis ini tidak suci. Ya, jadi tidak boleh untuk digunakan. Nah, sumbernya dari mana kita ambil ini, yaitu pembagian air ini diambil dari kitab Fathul Qorib, di mana dasar hukumnya mengambil dari hadis dan ijma ulama. Untuk hikmah ya, dengan adanya penjelasan ini diharapkan kita semua senantiasa berhati-hati dalam menggunakan air yang hendak kita pakai untuk bersuci, serta menimbulkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kualitas air yang ada di lingkungan sekitar kita. Tambahan, dengan adanya penjelasan ini pula kita semakin yakin bahwa sesuatu yang bahkan hanya dimakruhkan saja pasti akan berdampak tidak baik untuk diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.